Pemirsa, berpura-pura sholat, seorang pria mencuri 30 Al-Quran yang berada dalam lemari sebuah masjid di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Aksinya kepergok jemaah lain dan ia pun sempat diamuk massa. Sama seperti jemaah lain, usai melakukan sholat, Anwar juga meneruskan ibadah dengan membaca Al-Quran. Namun kejanggalan mulai muncul ketika Al-Quran yang diambil dari lemari masjid Jami Darul Mawah di Kereo Selatan, Ciledug, ternyata dimasukkan ke dalam tasnya. Pelaku sempat menjadi amukan massa sebelum diserahkan pengurus masjid ke kantor polisi. Anwar ternyata mengaku sudah 4 kali mencuri Al-Quran di lokasi sama dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. 30 buah Al-Quran telah ia curi dan dijual kembali di pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah mengambil, dia menjual kembali Al-Quran tersebut kurang lebih dengan harga kisaran 30 sampai dengan 50 ribu rupiah. Sudah mencuri untuk kepentingan pribadi di dalam masjid dan yang dicuri kitab suci pula. Kini pelaku terancam pasal 363 pencurian dengan ancaman kurungan di atas 4 tahun penjara. Taufik Saleh melaporkan dari Tangerang, Banten. Astagfirullahaladzim, mencuri saja sudah termasuk dalam dosa besar, apalagi dilakukan di dalam masjid dan Al-Quran yang dicuri. Namun sebelumnya saya mau menyapa Ustadz Atabik Lutfi terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nurul. Ya, Alhamdulillah sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, apa pendapat Ustadz mengenai peristiwa pencurian tersebut ini Ustadz? Baik Mbak Nurul, ada 3 perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut. Pertama, pura-pura sholat. Tidak boleh kita pura-pura sholat. Sholat itu sungguh-sungguh karena menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu mengikuti tuntunan baginda Rasulullah. Yang kedua, dia mencuri. Tentu pencurian dengan alasan apapun tidak dibenarkan. Yang ketiga, yang ia curi adalah Al-Quran dan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga 3 kejahatan, 3 dosa dilakukan sekaligus oleh orang tersebut yang ia harus mempertanggungjawabkannya. Di dunia tentu ia harus bertanggung jawab pada pihak yang berwajib. Dan di yaumil qiyamah kelak, ia akan dimintai pula pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang sangat berharga tentunya, kita hindari perbuatan apapun dengan alasan apapun. Kalau itu dilarang agama, dilarang pula oleh negara dan pemerintah kita demi kebaikan. Jika ia membutuhkan ekonomi, ia membutuhkan makan dan minum, tentu ada banyak cara lain, ada banyak media lain kita mendapatkan karunia rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah. Insyaallah, semoga penangkapan pelaku ini memberikan efek jera dan pelaku bisa segera bertaubat.